Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Manuel Israel dengan NIM 1124-016. Di sini saya akan menjelaskan praktikum W14 yaitu stable exercise. Di mana di sini diberikan ada dataset yaitu DNS Chats lokal, ada yang berisi ada 9 domain: Google, YouTube, Facebook, Instagram, GitHub, Shopee, Twitter, TikTok, dan Zoom. Nah, diberikan dataset berisi jumlah record DNS Chats. Contohnya domain name itu sebagai key, IP address-nya key value pairs-nya, lalu totalnya sebagai key value pairs, dan created at-nya itu key chats pairs. Dan di sini berikan hash table untuk yang digunakan untuk menggunakan fungsi hash yang mana ascimo dulu untuk mengkonversi key-nya. Nah, masuk ke soal yang pertama yaitu tanpa menghandle collision. Jadi di sini dia disuruh untuk melakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset tadi, di mana ukuran table-nya adalah 20, yang dimana modulnya berarti 20, karena size table-nya adalah 20. Nah, kemudian di sini kita menginsert data ke dalam tabel secara berurutan. Dan ada pertanyaan, apakah semua data bisa diinsert? Dan jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks berapa? Nah, yang pertama itu masuk menghitung hasil setiap domain. Pertama ini contohnya google.com. Kita menghitung setiap karakternya dari hash table sehingga mendapatkan jumlah C-nya yaitu 102. Dan 102 ini dia modulo 20 atau rumusnya itu size table-nya 20, maka 102 mod 20 itu sama dengan 2. Jadi si google.com ini masuk ke indeks 2. Nah, selanjutnya adalah youtube.com yang namanya jumlah stringnya ada 1146, dengan 1146 ini mod 20 itu sama dengan 6, maka dia berada di indeks 6. Nah, selanjutnya ada facebook.com yang mana jumlah stringnya itu adalah 1191, dan 100 mod 20 dari 191 itu 11, maka facebook.com masuk ke dalam indeks 11. Lalu selanjutnya ada GitHub. GitHub itu dengan jumlah C 1088, dengan dimana jika dia 20 maka dia sama dengan 8, maka GitHub masuk ke indeks ke-8. Nah, selanjutnya ada Shopee. Nah, jumlah asli Shopee ini berdasarkan penjualan karakternya dia itu ada 1009, yang mana 1009 20 yaitu sama dengan 9, maka shopee.com masuk ke dalam indeks, diinsert ke dalam indeks 9. Nah, selanjutnya ada twitter.com dengan jumlah C 1152, yang mana 1152 jika 20 itu sama dengan 12, maka twitter.com masuk ke dalam indeks 12 atau dia diinsert ke indeks 12. Nah, di sini dia di Instagram dia kan indeks 11 dan di Facebook juga indeks 11. Karena di sini tadi tidak ada untuk untuk menghandling, maka di Instagram ini tidak diinsert ke dalam ini tabel. Maka yang tidak dapat sesuai dengan pertanyaan tadi, tidak semua data dapat diinsert, dan saat insert Instagram.com terjadi collision pada indeks 11, yang dimana di indeks 11 telah terisi dengan facebook.com. Nah, lalu ini satu lagi ada Jumas. Ya, Jumas juga terdapat pada indeks 11. Nah, jadi saat Jumas juga terjadi collision pada indeks 11. Nah, dia itu di indeks 11 ini terdapat facebook.com. Jadi kalau tidak menggunakan collision handling, maka data yang collision tadi kita tidak dapat menginsertnya. Nah, selanjutnya masuk ke soal nomor 2A, handle collision open hashing. Yang pertama sini ada untuk melakukan penanganan collision dengan cara open hashing, mana menginsert traveloka.com, lalu menghitung hash dari traveloka.com array ke berapa, lalu apakah si traveloka.com ini collection, dan nanti kita masukkan gambarnya ke dalam kondisi stable, lalu kita menemukan traveloka.com.
Nah, yang pertama kita menginsert traveloka.com. Yang dimana traveloka.com ini dengan jumlah C 1334 dengan yang mana penjumlahnya dari table tadi. Nah, 1334 ini 20 itu sama dengan 14. Jadi si traveloka.com ini sama dengan 14. Maka si traveloka.com ini masuk ke indeks 14. Nah, tadi kan indeks 14 itu tidak ada. Maka kita tinggal menginsert traveloka.com dan membawanya ke indeks 14. Lalu cara menemukan traveloka.com. Yang pertama itu untuk cara menemukannya, kita menghitung hash traveloka.com. Setelah kita menghitungnya, maka akan dapat hash traveloka.com itu sama dengan 14. Lalu kita mencek indeks 14. Dan indeks 14 itu kosong. Maka pada indeks 14, kita insert traveloka.com dan data ditemukan. Lalu di sini untuk mendelete github.com. Di mana GitHub tadi jumlah string itu 1008, di mana 1108 20 itu sama dengan 8. Nah, hash dari github.com itu maka sama dengan 8 dan github.com itu terdapat pada indeks 8. Nah, ini kondisi sebelum di delete masih terdapat github.com setelah di delete yang kita ketahui di dalam indeks 8. Nah, karena github.com telah ditemukan pada indeks 8 dan tidak memiliki chain lain, maka data langsung dihapus. Oke, selanjutnya soal 2B, yaitu handle collision close meshing. Gimana sini untuk melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara close meshing, yaitu fungsi collision yang mana kita tentukan sendiri. Yang mana metode collision handling yang digunakan yaitu linear probing. Di mana i-probe sama dengan SK-nya ditambah I dan mode dari ukuran dari stabilisasi itu atau mode-nya. Nah, yang pertama ada google.com dengan jumlah C 1002. Jika 1002 itu 2, maka google.com itu sama dengan 2 atau dia masuk ke indeks 2. Maka kita insert si google.com itu ke indeks 2. Karena dia kosong maka kita masukkan. Lalu ada youtube.com. Nah, karena tadi kita telah menjumlahkannya, dia masuk ke indeks 6 dan indeks 6 ini kosong. Lalu ada Facebook. Nah, Facebook ini dia jumlah C-nya 191, yang mana 191 itu sama dengan 11. Jadi maka dia terdapat di indeks 11. Jadi kita insert Facebook ini ke dalam indeks 11. Lalu Instagram. Nah, Instagram ini kan tadi dia kalau kita hitung ada berada pada indeks 11, yang itu indeks 11 itu telah terisi oleh si facebook.com. Maka kita menggunakan si rumus ini, linear probing ini. Di mana berarti I-nya itu yang pertama itu I sama dengan 1. Nah, hash key-nya tadi kan si Instagram ini 11. Dengan 11 tambah 1 dia itu sama dengan 12. Maka 12 mod 20 itu sama dengan 12. Nah, indeks 12 itu kosong. Maka kita insert si Instagram. Selanjutnya GitHub. GitHub berada pada indeks 8 dan indeks 8 itu kosong. Maka kita tinggal menginsertnya saja. Nah, selanjutnya ada Shopee. Shopee juga di indeks 9 dan kosong. Kita tinggal insert juga. Selanjutnya ada Twitter. Nah, si Twitter ini dia ini jumlahnya kan 1152 dan 1552 20 itu kan sama dengan 12. Sedangkan di indeks 12 itu sudah terdapat di Instagram. Nah, karena indeks 12 ini tidak kosong dan setelah berisi, maka si Twitter ini kita gunakan juga kita itu menggunakan linear probing. Nah, yang mana ini itu sama dengan 1. Maka tadi hash key dari si Twitter ini 12 ditambah 1 itu sama dengan 13 mod 20 itu sama dengan 13. Nah, si indeks 13 kan kosong, maka kita insert si twitter.com. Nah, selanjutnya ada TikTok. TikTok ini berada pada indeks 7. Karena si indeks 7 kosong, maka langsung kita insert saja si tiktok.com. Lalu ada Jumas. Jumas ini jumlah aslinya kan 731. Dan 731 mod 20 itu kan sama dengan 11. Nah, sedangkan si indeks 11 tadi sudah terisi oleh si facebook.com.
Nah, jadi si kita menggunakan lagi linear probe, di mana pertama i-nya sama dengan 1. Nah, dengan husky si jump tadi ada 11, maka 11 tambah 1 itu sama dengan 12. 12 ditambah 20 kan mod 20 kan 12. Sedangkan di indeks 12 ini juga dia terisi oleh si Instagram. Maka kita cari lagi dengan i-nya sama dengan 2. Nah, dengan husky ditambah 1, maka dia 11 ditambah 2 itu 13. 13 dari mod 20 itu sama dengan 13. Nah, di 13 juga dia terisi oleh twitter.com. Maka kita lanjut lagi ke i sama dengan 3. Nah, di i-nya sama dengan 3, maka dengan husky ditambah i, maka 11 tambah 3 itu sama dengan 14. 14 sama 20 itu sama dengan 14. Nah, 14 itu kan indeksnya kosong, makanya kita langsung menginsert saja Jumas. Selanjutnya insert traveloka.com dengan jumlah ASCII yaitu 1334. Nah, 1344 mod 20 kan 14. Nah, di indeks 14 ini dia telah terisi oleh si Jumas. Maka kita melakukan linear probing, di mana i-nya itu sama dengan 1. Nah, maka ski ditambah i yaitu 14 tambah 1 sama dengan 15. 15 mod dari 20 itu sama dengan 15 mod 20 kan sama dengan 15. Nah, indeks 15 itu kosong, maka kita langsung insert saja traveloka.com pada eh, indeks 15. Selanjutnya itu untuk find eh, find traveloka.com sama seperti yang tadi. Itu pertama menghitung hashnya, menghitung hash traveloka.com. Nah, karena kan di sini dia berada pada indeks publish dan terisi dan kita menggunakan linear probing, maka dia berada pada indeks 15. Setelah indeksnya ketemu, pada indeks setelah dicek pada indeks 15 tadi terdapat si twitter.com, maka si traveloka.com telah ditemukan. Selanjutnya itu mendelete GitHub. Dengan jumlah si GitHub ini kan 1008. Jadi 1820 kan sama dengan 8. Maka si hash dari GitHub.com itu sama dengan 8. Nah, dan si GitHub.com ini berada pada indeks 8. Pertama kita cek, sebelum di delete dia berada pada indeks 8. Dan setelah di delete dia, maka kita beri tanda deleted karena di sini bertanda karena kita menggunakan yaitu closed hashing. Yang dimana pada closed hashing biasanya diberi tanda deleted agar probing tetap berjalan dengan benar. Selanjutnya soal nomor 3, yang mana di sini untuk membandingkan hasil 2A dan 2B. Nah, langsung saja yang bertanya, mana yang lebih efisien untuk kasus ini? Nah, jadi untuk yang lebih efisien di kasus ini yaitu open hashing, karena open hashing jadi lebih efisien untuk kasus ini. Alasannya karena collision hanya terjadi pada indeks tertentu dan langsung disimpan dalam linked list. Lalu tidak perlu melakukan probing berulang dan posisi data tetap sesuai seperti hash awal, dan insert data lebih cepat ketika collision banyak terjadi. Sedangkan jika pada close hashing harus melakukan linear probing untuk mencari slot kosong, di mana data dapat berpindah jauh dari hash aslinya. Dan semakin banyak collision, maka proses insert dan find menjadi lebih lama. Nah, contohnya tadi Jumas itu harus probing dari indeks 11 sampai ke indeks 14. Lalu selanjutnya mana yang lebih mudah di delete? Maka jawabannya open hashing lebih mudah di delete daripada close hashing. Di mana yang pertama itu di open hashing ini kita tinggal menghapus node pada link list dan tidak mempengaruhi data lain. Lalu tidak perlu penanda khusus juga. Sedangkan di close hashing tadi eh, kita tidak boleh langsung langsung dikosongkan. Lalu tadi setelah kita delete, dia harus menggunakan tanda deleted. Dan jika salah delete, maka proses probing dapat rusak. Nah, sekian sekian dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, mohon maaf. Terima kasih.